Duduk siap, baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, alhamdulillah ya, kita semuanya sudah berdoa. Mudah-mudahan seperti biasa kita melaksanakan pembiasaan sebelum pembelajaran, yaitu melantunkan Asmaul Husna terlebih dahulu. Silakan diikuti bersama-sama ya. Rahman Maha Pengasih, Ya Rahim Maha Penyayang, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Dilanjutkan ya, supaya dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita yang kita cintai, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri dulu semuanya. Pancasila, aku dapat dukungmu. Silakan duduk kembali. Kita silakan yang belum rapi pakaiannya dirapikan dulu, alat tulis yang belum siap disiapkan dulu ya, handphonenya juga ya disiapkan. Nah, jika sudah, Ibu minta informasi mengenai teman kita yang tidak hadir ya, yang tidak masuk hari ini. Siapa? Citra. Ya, kenapa Citra? Sakit. Yang malas, yang apa, kita doakan juga supaya diberikan hidayah oleh Allah agar selalu rajin belajar seperti kalian pada saat ini, karena kalian semua adalah generasi penerus bangsa yang harus terus belajar dan juga harus menjadi pembelajar yang aktif dan kreatif. Itu ya, paham ya? Nah, kita lanjutkan. Waktu sebelum kalian kelas 7 sekolah dasar, mungkin pernah ya, bahkan sering ya belajar mengenai Al-Quran ya. Pernah ya belajar mengenai surat-surat tertentu. Nah, pada kelas 7 ini, pertemuan pertama pada bab 1, kita itu akan memperdalam lagi bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Nah, coba Ibu mau tanya nih ya, apa itu Al-Quran ya? Apa ya definisi Al-Quran? Coba siapa yang tahu definisi Al-Quran ya? Ayo. Kitab suci umat Islam. Ada lagi? Wahyu yang diberikan oleh Allah. Wahyu yang diturunkan Allah. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Oke, sebelum dimulai pelajarannya, di sini Ibu ada tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, melalui model PBL, Problem Based Learning. Nah, peserta didik ini dapat membaca, menulis, dan menghafal surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64 dengan baik dan benar. Biar nambah semangat lagi kita belajar, kita ice breaking dulu ya. Silahkan berdiri semuanya. Kita ice breaking dulu ya. Bagaimana, sudah semangat? Kalian perhatikan layar di depan kalian. Di sini ada infografis ya. Coba diperhatikan. Ya, selanjutnya jika sudah dibaca infografisnya, kita lanjut ke pantun pemantik ya. Nah, kita baca pantun bersama-sama. Nanti pantun pertama dulu, ayo dibaca. Siang pergi ke taman, cakep. Hari Minggu diam di rumah, cakep. Dengan Al-Quran hidup akan aman, cakep. Dengan hadis hidup akan berkah. Ya, Ibu minta silakan yang mau ke depan. Ayo, Neng, dijelaskan ya, Pak. Menjalankan hidup bermakna sesuai Al-Quran dan hadis. Oke, setuju ya? Terima kasih, duduk kembali. Baik, lanjutkan. Coba kita sekarang bertafakur dulu ya.
ya, silakan untuk diperhatikan dan dibaca. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasulnya. Mereka bertugas membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Rasulullah SAW adalah rasul terakhir. Islam sebagai agama yang dibawanya merupakan ajaran dan petunjuk paling lurus dan benar. Semua. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Al-Quran turun dengan pesan dan ajaran yang bersifat universal. Itu maksudnya apa, Bu? Oh ya, baik ya. Jadi Al-Quran itu turun dengan pesan dan ajaran yang universal. Maksudnya itu adalah, jadi Al-Quran itu tidak hanya ditujukan kepada kelompok tertentu saja, kepada ras atau golongan tertentu saja. Ada lagi pertanyaan? Sudah paham? Ya. Jika Ibu mau mengelompokkan dulu ya. Nah ini kan kelompok yang sudah sesuai dengan pembelajaran sebelumnya. Nah Ibu minta kelompoknya ditukar ya. Silakan 3 anggota atau 4 boleh ditukar anggotanya. Kelompok sini silakan. Ini udah diam. Silakan pindah satu ya. Perhatikan ya penjelasan dari Ibu. Menerapkan bacaan alif lam. Bacaan alif lam ini dibagi menjadi 2. 1 alif lam komanya, 2 alif lam Samsiah. Contoh huruf alif lam komanya ada berapa? 14. Sebut kemudian di sini alif lam komariah dan juga alif lam samsiah ada perbedaan. Silakan diperhatikan. Yang pertama alif lam komariah dulu ya. Alif lam dibacanya ijhar atau jelas. Jadi sukun di atas lam ya. Jadi contohnya bil ghaibi, jadi jelas. Yang kedua alif lam samsiah. Ini dibacanya izgom. Jadi bukan ijhar ya. Masih. Silahkan kalian dibuka Al-Qur'annya, boleh di aplikasi Al-Qur'an yang ada di HP ataupun yaitu surat An-Nahl ayat 64. Silahkan dibuka surat An-Nahlnya. Billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi
Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum